Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Lini tengah. Orang bilang ini dapurnya satu tim. Ya. Ya kan, ketika diserang, ketika menyerang, kekuatan lini tengah dan lini tengah sebuah tim harus kuat di sini. Ya. Nah, sebelum ke situ, kalau kita melihat kedalaman dari tim yang kuat punya kedalaman yang bagus. Nah, dari 33 pemain yang nantinya akan berkurang menjadi 25 mungkin ya. Semua materi bagaimana yang Anda lihat, Bung Supri? Iya, kembali saya sampaikan bahwa materi ataupun 33 pemain yang dipilih oleh Sintayong adalah pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Baik itu di Arema ataupun di Borneo. Seperti Rivaldo Pakpahan. Ini pemain yang luar biasa. Dia mampu berkolaborasi dengan K dengan sangat baik. Dia mampu menjadi holding midfielder, menjadi jangkar, penyeimbang, dan memberikan kesempatan kepada K untuk menjadi gelandang box to box. Kemudian di sana ada di PSM ada Ananda Rehan, pemain yang memiliki visi stamina yang luar biasa dan mampu terlibat dalam timnas Indonesia mendapatkan emas SEA Games ketika itu yang memang terlalu lama kita mendapatkan emas. Dan Ananda Rehan mampu menjawab dengan baik. Kemudian di lini belakang ada Ferrari. Ferrari juga mendapatkan menit bermain di Persija juga sangat baik. Apalagi sekarang masuk kesatuan kepolisian, leadership-nya dia sudah terlihat begitu luar biasa. Kedewasaan bermain juga sangat baik. Dan ditopang oleh ada Asnawi, Pratama Arhan, yang notabene-nya memang memiliki pengalaman. Kemudian juga jam terbang yang sangat baik. Apalagi mereka juga berada di skuad kualifikasi World Cup di round 3 bersama Sintayong. Jadi secara tim, nama-nama yang kita baca tadi adalah nama-nama yang sudah punya jam bermain bagus. Bermain di klub masing-masing itu udah banyak sekali. Jadi kalau saya bilang ya tim ini walaupun tim 22 tapi secara pengalaman jam bermainnya lebih banyak. Ivar Jenner dipanggil. Justin dipanggil, Struijk dipanggil, nanti semifinal. Kalaupun kita tidak, ya sulit juga kita. Apakah mereka akan datang ya, Hapner dengan Ivar Jenner, atau memang sudah pasti datang? Iya, kembali lagi bahwa event ini kan bukan agenda FIFA. Yang dikhawatirkan klub tidak mengizinkan untuk mereka terlibat di gelaran AFF musim ini. Tapi apapun yang terjadi, saya pikir skuad Sintayong skuad yang memang secara kualitas kemudian juga menit bermain, mentality mereka sangat baik. Tinggal starting 11 yang akan dipilih oleh Sintayong dengan konsep 3-4-3 mungkin yang akan menjadi pembeda. Apakah akan mengandalkan Marcelino dengan Struijk kemudian Hoki Caraka di depan atau pemain-pemain yang lain. Kita punya Arkan Friki juga, pemain yang memiliki mobilitas dan kelincahan yang sangat baik. Ya kembali lagi Sintayong pengen butuh pemain yang seperti apa. Posisi kita selalu mengatakan Tom Haye adalah the professor. The professor bagaimana cara bermainnya. Kalau sekarang di AFF kira-kira yang bisa mengambil posisi seperti Tom siapa? Kalau melihat perform secara individu yang selama ini saya amati, bisa jadi kita kedepankan ya Marcelino kembali lagi. Cuman yang membedakan mungkin ya, kalau Marcelino lebih dipaksakan untuk di area final third. Artinya di area di sepertiga pertahanan lawan. Nah disitulah Marcelino harus lebih eksplor lagi. Karena untuk dua holding, ada Rivaldo, ada Ananda Rehan. Jadi cukup mumpuni kita. Iya. Harusnya mumpuni sih. Dan satu lagi ada striker ada Kuarte anaknya si Kuarte kan? Kuarte itu ada salah satu juga dipanggil kan dia. Ya di eranya Coach Indra Safri memang Roberto Kuarte sempat dipanggil, tapi memang belum sesuai dengan kebutuhan mungkin. Tapi dia mendapatkan kesempatan berkompetisi di kalau nggak salah di Belgia, di luar ya. Ya, dengan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di luar, artinya mentaliti mereka juga akan selalu terasa dengan baik. Kita bicara flank nih, karena teman kita satu ini adalah dulu kan flank kiri kan, kencang naiknya. Nah sekarang ada Arhan, tapi juga ada Doni. Doni. Kita berharap
bahwa terjadi persaingan yang sehat nih. Untuk menarik perhatian Sintayong, siapa yang menjadi pilihan utama? Nah, bagaimana, Bung? Kalau harapan saya sih dua-duanya bisa dimainkan. Untuk bisa berganti posisi. Tapi dengan kebutuhan yang berbeda. Iya. Doni, pemain muda, punya potensi luar biasa. Sangat. Punya eksplosivitas yang sangat baik. Betul. Punya penetrasi yang luar biasa. Dan untuk kebutuhan sepak bola modern sekarang, inverted winger yang selama ini dijalankan oleh Arjen Robben, itu mampu dijalankan oleh Doni. Dan kemudian ada Pratama. Pratama punya pengalaman, punya kualitas yang baik juga. Tidak hanya attacking, tapi juga punya keseimbangan dalam hal defense. Saya pikir akan terjadi bisa terjadi dua pemain ini bisa dimainkan bareng. Kalau di sebelah kanan yang Anda lihat Asnawi? Ya, pastinya Asnawi. Asnawi. Pilihan utama adalah pasti. Asnawi. Dan memungkinkan dia akan selalu mendapatkan tempat untuk menjadi kapten kesebelasan. Ya. Berarti posisi striker nanti sangat tergantung pada gelandang-gelandang kreatif kita ini. Dan saya masih ingat apa yang disampaikan oleh pelatih kami, Coach Danur Window. Kalau berbicara sepak bola, berbicara gelandang, itu ibarat motor itu adalah kuncinya. Kalau motor tidak ada kunci, motor itu tidak akan jalan. Artinya begitu krusial sekali posisi gelandang. Karena harus mampu menjadi katalisator dari lini belakang ke depan. Dan seorang striker, seorang winger pun akan bisa menciptakan peluang, akan bisa melakukan serangan, semua berawal dari kreativitas pemain-pemain gelandang. Jadi seorang striker seperti Anda dulu waktu itu gelandang siapa ya? Zamannya 2004? Carlos. 2004, 2006 Carlos semua. Di timnas. Di timnas itu ada Ponario. Oh, Ponario. Firman Utina sama. Tukang angkut air juga itu. Apalagi Firman. Ada Firman Dia Utina. sih bermainnya luar biasa. Eka sempat ya? Eka nggak? Atep. Memang ya itu kunci kesuksesan tadi ya di tengah itu memang penyeimbang. Kalau dia kuat ya selesai. Jadi tengah itu memang jantungnya kalau kita bicara motornya. Gitu. Kalau itu hidup, semua akan berjalan seperti apa yang taktik jalan. Ya. Karena semua bola-bola ketika masuk di sepertiga pertahanan lawan, itu semua kreativitas berada di lini. Bagaimana muncul bola terupas, bagaimana muncul third man running, orang ketiga lari. Kemudian muncul juga kemampuan dan keberanian untuk melakukan cannonball. Masih ingat mungkin Bung Boy, almarhum Eri Irianto. Bagaimana kemampuan cannonballnya luar biasa. Ya semuanya berada di lini tengah. Nah, kita harus tahu nih bahwa lawan adalah semua pakai tim utama ya. Iya. Berarti usianya 23, bahkan Malaysia ada 34 tahun pemainnya sih. Dan kalau nggak salah Laos ya. Laos itu ada 8 pemain-pemain abroad juga. Yang dicoba untuk bisa dimainkan di gelaran AFF. Dan ingin juga mendapatkan hasil yang positif. Karena mereka juga masih belum bisa disejajarkan dengan Thailand, dengan Indonesia ataupun Malaysia dan Singapura. Di jadwal memang kita ketemu Myanmar dulu, setelah itu ketemu Laos, baru ketemu Vietnam. Nah, Vietnam Bang, selalu menjadi duri atau apapun yang disebutnya. Selalu pertarungan sengit lawan Vietnam. Gimana kondisi Anda melihat sepak bola Vietnam setelah mereka terpuruk ya? Agak kecewa dengan Indonesia. Tapi jujur, Bung, ketika saya bermain dulu 2004, ketika lawan Thailand atau Vietnam, ya memang ada rasa. Karena memang waktu itu kan kita, ya level mereka di atas kita sedikit lah. Ketika lawan Vietnam, pasti ada rasa cemas. Saya rasakan tuh lawan Vietnam. Tapi ketika sudah bermain, ketika kita main waktu itu di Singapura, ya memang musuh terberat itu ya diri sendiri. Wah, lawan Vietnam. Tapi ketika kita bermain, bisa. Akhirnya bisa kita, mampu kita imbang. 1-1. Ya itu kunci. Ketika dulu lawan Vietnam, Thailand itu ya kunci utamanya diri kita dulu, mental kita. Tapi kalau sekarang ya, ketika kita lihat, ya saya percaya dengan
jam bermain anak-anak walaupun masih muda. Ya. Ya, dengan mereka pakai senior, ya dengan keyakinan saya, dengan jam terbang mereka, dengan kompetisi sekarang udah agak lumayan baik ya, Coach ya. Saya rasa kita bisa berbicara. Bung Supri melihatnya gimana? Ya, berbicara mental kan di sana kita harus bisa memperbaiki mindset ya. Karena selama ini yang saya jalankan adalah ketika kita punya keyakinan, mindset kita itu positif, hasilnya akan positif. Betul. Tapi ketika mindset apa yang kita pikirkan itu khawatir, ragu, dan takut, yang muncul adalah khawatir, ragu, dan takut. Nah, berbicara mental, tadi Coach Ilham juga mengatakan bahwa pemain-pemain ini memang pemain-pemain muda. Tapi mereka juga punya potensi dan mental yang sudah mereka bangun dalam sebuah kompetisi Liga 1 yang mereka sudah dapatkan. Dan untuk berbicara Vietnam, kita harus berterima kasih dengan tidak diperpanjangnya Pak Hong Soo. Karena prestasi Vietnam itu adalah ketika Pak Hong Soo itu berada di jajaran ataupun menjadi pelatih kepala di Vietnam. Oke, Bung Supri kita break lagi nih. Saya mau bahas Thailand juga ya. Tapi kita break dulu, kita kembali setelah pariwara berikut ini.